kewirausahaan dan praktik kewirausahaan itu ada dua. Yang pertama adalah metode bootstrapping dan pendanaan investasi. Nah, untuk metode bootstrapping Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, untuk kalian buka channel ini jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, kita udah mau perkenalan lagi, tapi di sini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, untuk materi yang hari ini kita membahas tentang jenis sumber pendanaan dan proses tentang kewirausahaan. Oke, kita masuk ke materinya. Untuk pertama, kalian harus mengetahui jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama adalah kewirausahaan bisnis kecil. Yang kedua, usaha rintisan yang sedang berkembang. Yang ketiga, usaha besar. Dan terakhir ada kewirausahaan sosial. Oke, selanjutnya tentang manfaat wirausaha. Yang pertama, ada kebebasan finansial, kebebasan waktu, membuka lapangan pekerjaan, kemandirian, sarana mewujudkan ide dan yang ekstrim, solusi anti PHK dan kesempatan masih luas dan untuk semua orang dan bisa dipelajari. Oke, selanjutnya adalah imbalan dalam wirausaha. Yang pertama, imbalan berupa laba, imbalan berupa kebebasan, dan terakhir ada imbalan berupa kepuasan dalam menjalankan hidup. Oke, di sini Ibu nggak perlu menjelaskan tentang jenis-jenis kewirausahaan karena sebenarnya untuk jenis-jenis kewirausahaan ini sendiri sudah kalian bisa temukan dimanapun kalian berada, baik itu di sekitar rumah, di sekitar sekolah, ataupun ke tempat biasa kalian jalan-jalan sama teman-teman kalian. Oke, untuk wirausahaan jenis kecil ini bisa kita bilang contohnya adalah pedagang kaki lima. Sedangkan usaha yang rintis yang berkembang misalkan restoran atau kafe. Dan untuk usaha besar ya perusahaan yang sudah mengeluarkan produknya dan sudah terkenal di masyarakat. Dan kewirausahaan sosial ini kayak misalkan suatu perusahaan yang bergerak di bidang sosial. Nah, itu contoh-contohnya sudah Ibu sebutkan. Kalian tinggal mencari lebih jelasnya lagi. Kalian bisa cari di Google, bisa cari di buku, ataupun kalian bisa bertanya kepada orang-orang yang tadi disebutkan dalam contoh. Oke, selanjutnya tentang manfaat kewirausahaan. Untuk semua manfaat kewirausahaan ini yang paling terasa adalah kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Kenapa? Karena dalam kebebasan finansial ini seorang wirausaha ataupun yang mendirikan suatu usaha ini memiliki kebebasan dalam menggunakan modalnya, baik modal besar maupun modal kecil ataupun tidak menggunakan modal sama sekali. Jadi usaha yang dibangun ini dalam finansial itu bisa diatur sedemikian rupa dalam modalnya. Nah, kebebasan waktu di sini dia bisa memanage waktunya sendiri, kapan dia mau datang, kapan dia mau pulang, ataupun pergi ada kegiatan yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk imbalan dalam wirausaha. Yang terasa dalam imbalan dalam usaha ini yang pertama pastinya adalah laba. Kenapa? Karena setiap orang memiliki usaha pasti menginginkan laba. Oke, di sini ada penjelasannya di mana imbalan berupa laba merupakan motivasi yang kuat bagi seorang wirausaha dengan mengharapkan hasil yang tidak hanya menggantikan kerugian waktu dan uang yang diinvestasikan, tetapi juga memberikan imbalan yang pantas bagi resiko dan inisiatif bagi mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis. Dan laba di sini adalah salah satu cara untuk mempertahankan nilai perusahaan. Jadi ketika seorang wirausaha ini mendapatkan imbalan berupa laba, laba ini menggantikan segala sesuatunya yang sudah dikorbankan oleh orang usaha ini. Dan laba ini untuk mempertahankan nilai perusahaan. Jadi semakin banyak laba yang didapatkan, berarti meyakinkan orang-orang bahwa usaha yang dijalankan ini menguntungkan dan pasti menarik orang-orang untuk berinvestasi dalam bisnisnya. Oke, untuk imbalan berupa kebebasan dan imbalan berupa kepuasan dalam menjalankan hidup, kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa
apa ya namanya ya, lebih tepatnya bisa merasakan sendiri ketika kalian punya usaha. Karena sejauh ini ibu lihat kalian juga sudah mulai mengembangkan usaha-usaha yang mungkin ide-idenya bisa kalian dapatkan dari kebiasaan kalian sehari-hari. Oke, untuk sumber dalam wirausaha ini ada sumber pendanaan dalam praktik kewirausahaan, ada dua. Yang pertama adalah metode bootstrapping dan pendanaan investasi. Nah, untuk metode bootstrapping sendiri adalah metode bagi seorang wirausaha untuk mengurangi adanya utang dan pendanaan modal kepada pihak luar seperti investor dan bank. Sedangkan untuk pendanaan investasi yaitu metode bagi seorang wirausaha yang membutuhkan bantuan dari pihak luar dengan tujuan agar perusahaan terus berjalan, sehingga pendanaan dari luar sangat dibutuhkan dalam wirausaha. Oke, untuk jenis-jenis bootstrapping sendiri ada bootstrapping with crowdfunding, bootstrapping with a business partner, bootstrapping with strategy partners, bootstrapping with future customers, giveaway in for sale, bootstrapping with credit, dan terakhir adalah bootstrapping with interest. Oke, nah untuk jenis-jenis pendanaan eksternal ada investor malaikat, venture kapitalis, dan pengelolaan investasi global. Dan terakhir, sini adalah proses-proses dalam kewirausahaan. Yang pertama ada tahap memulai, tahap melaksanakan usaha, mempertahankan usaha, dan mengembangkan usaha. Oke, sekian dari ibu nggak perlu menjelaskan, kalian tinggal baca di slide-nya seperti apa. Kalian juga bisa mengembangkan sendiri, bisa mengolahnya sendiri. Seperti biasa ya, kalau ibu sudah menjelaskan seperti ini pasti ada permainan secara logika. Oke, sekian dari ibu. Tapi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan untuk kalian yang belum mengerti atau tidak mengerti sama sekali, kalian bisa lihat di kolom description box-nya. Kalian bisa buka link, kalian atau menggunakan metode yang lain. Nanti kita mulai dengan live streaming atau Zoom meeting. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.